sebagai perempuan juga seorang istri, seorang ibu dari 1 anak, dan seorang karyawan. Jadi keseharian aku sih sebagai junior cloud engineer sih. Kalau untuk keseharian sih paling kerja sama kuliah sih. Jadi aku kerja dari jam 9 sampai jam 6, kemudian lanjut kuliah dari jam 7 sampai jam 10. Oh, berarti long shift ya sehari-harinya. Ya lumayan. Sebelumnya kalau aku sendiri di PT Reka Multi Apika ini itu sebagai customer support supervisor. Cuma kalau di luar sana ya berhubung saat ini aku sudah jadi ibu rumah tangga kali ya. Jadinya kegiatannya cukup luar biasa sih. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang bele kali ya. Sebenarnya keseharian gue normal sih sama seperti karyawan biasanya, 9 to 6 kerja. Terus anaknya sebenarnya ekstrovert, saya NTJ teman-teman. Jadi kalau bisa sehari itu harus ada sosialisasinya. Pasti ibu wanita ya, wanita yang punya keluarga, di mana ya yang pertama kali pasti keluarga dulu dong. Tapi sebagai wanita yang punya job di luar rumah, kita harus tanggung jawab terhadap pilihan dari apa yang kita sudah tentukan, yang kita ambil. Seperti ibu sebagai wanita, ibarat kata wanita kerja gitu kan ya, dengan background seorang pengacara ya, dan saat ini ya pasti kesibukan ibu di dunia kerja ya seperti itu lah Mbak Dele ya. berusaha bangun pagi, lalu masak buat anak. Setelah itu kalau masih sempat main sama anak, aku akan main sebentar dan langsung beres-beres berangkat ke kantor. Jadi setiap hari aku selalu pergi meninggalkan rumah selama 12 jam. Pulang itu pasti sudah jam 8 malam kurang lebih. Nah, kalau anak aku belum tidur, aku pasti sempetin main. Kalau sudah tidur ya udah, berarti nggak sempat main, besok paginya lagi. Seperti itu keseharian aku. Kalau di kantor sendiri ya seperti itu sih, memonitoring anak tim ya, anak tim CS kayak gitu. Terus kalau di luar rumah atau di luar kantor ya, di luar kantor itu lebih kayak ya udah layak ibu rumah tangga kali ya, tapi lebih ada basically main game kali ya gitu. Jadi ya menyambi lah, jadi nggak stres-stres amat gitu sih. Karena di kantor itu sebenarnya bukan sosialisasi tapi lebih pada ke ketawa karir. Jadi gue sebisa mungkin sehari-hari tuh balancing, kerja iya, terus ketawa juga iya. Stay vibrant and happy. Jadi pagi pasti bersama dengan keluarga gitu ya, baru nanti siangnya ibu sibuk dengan dunia pengacara gitu, pulang pergi law firm gitu-gitu juga. Ya gitulah, kita harus bisa memanage bahwa pada saat posisi saya di rumah, saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu dari anak-anak, istri dari seorang suami, gitu kan ya. Tapi pada saat saya sudah melangkah keluar dengan job saya yang sudah terpasang ya, saya harus juga konsisten untuk menjalankannya. Biggest achievement aku adalah bisa hamil 9 bulan dan melahirkan. Ini ya, impian hampir setiap wanita lah ya. Iya. Yang aku raih sekarang juga itu peraih IPK tertinggi di S1 Teknik Telekomunikasi tahun 2021. Mantep, jadi kumlot. Ya kumlot juga, terus juga achievementnya sendiri sih kalau dari aku ya sebenarnya dari dulu sih, nggak sebenarnya lebih dari dulu, target aku adalah bisa kuliah itu tuh lebih cepat dari orang-orang pada umumnya gitu. Kayak misalkan standarnya S1 4 tahun ya, gitu kan, aku tuh cuma pengen 3 tahun gitu. Achievementku ya alhamdulillah terwujud gitu, jadi S1 cuma 3 tahun kayak gitu sih. Selama 26 tahun ya, gue biggest achievement menurut gue itu bisa ngidupin diri sendiri sih sebenarnya. Kayak independently, lo mau pergi bisa, terus lo mau nabung juga udah bisa gitu. Dan menurut gue walaupun kadang semua orang itu ngeliatnya kayak kewajiban atau keharusan, tapi ya as a woman dan anak tunggal, jadi gue ngerasa ya itu biggest achievement gue. Dengan posisi sebagai seorang yang pengacara, kepuasan itu di batin sebenarnya. Apalagi kita bisa memberikan advice, dan advice itu digunakan oleh yang tadi bertanya, dan itu bisa menjadi solusi buat dia. Itu kayaknya ada suatu nilai beda dengan yang kita nggak munafik bahwa kami dibayar betul, tapi kayaknya itulah nilai tertinggi pada saat kita dihargai bahwa advice yang kita kasih
itu berguna bagi Berguna. mereka. Bisa lulus 3,5 tahun. Wih, mantap. Dedikasi berarti sama Basma orangnya berarti bisa kuliah lebih cepat daripada yang lain ya Mbak ya. Iya, itu sih target yang nggak terlalu mau menyusahkan tapi mencoba dulu lah. Tapi Nanti kalau akhirnya teraih gitu kan tercapai. istilahnya. Pokoknya ya financially stable udah syukur lah ya. Udah Nggak mantap. financially stable sih Wak, tapi lebih Apa? kayak ya udah lu bisa menghidupi diri sendiri aja. Belum stable itu. Belum stable. Masih Tapi karena ada suka lumayan. minus kok tiap bulan. Nilai tersendiri bagi kami sebenarnya gitu kan ya. Berarti pekerjaannya yang sekarang ini juga sudah jadi biggest achievement juga ya Bu ya untuk Ibu sendiri ya Bu ya. Iya, betul. Oke. Role model aku tuh yang pasti ibuku sendiri. Tapi yang kedua ada dia namanya Bu Wulan, kepala sekolahku waktu SMP. Saat aku SMP, aku memang sudah berpikir bahwa kayaknya role model aku besok kalau aku gede tuh mau kayak Bu Wulan gitu. Kalau untuk yang paling menginspirasi itu mamah aku sih. Jadi aku sendiri juga masuk IT karena mama sendiri bidangnya IT juga. Oh, ibunya juga berarti Iya. IT. Oh, Iya, legacy berarti ya. Iya. IT-nya sama juga title atau gimana? kalau menginspirasi ya yang pertama sih pasti orang tua ya, nyokap sendiri kayak gitu. Cuma kalau untuk di luar sana aku sih lebih ke mau di Ayunda kali ya. Karena menurut aku dia tuh orangnya apa ya? Ya itu dia udah pinter sama pendidikan, karena aku lebih ke ngeliat pendidikannya beliau ya. Oke, sebenarnya kalau mau dibilangin role model, nyokap gue itu orangnya agak nyablak. Jadi mau dibilang role model, sorry banget tapi Mam bukan. gue role model gue oke satu nyokap. Terus yang kedua, kalau kalian tahu Princess of Wales, Queen of Wales, Kate Middleton, itu dia menginspirasi gue sih, kayak dari commoner terus abis itu bisa rise up jadi seorang princess lah ya istilahnya. Tapi nggak karena dia cantik aja, tapi karena dia educated dan bisa. Itu mereka awalnya cuma main doang loh. Awalnya pasti ya buat kalian semua nih wanita-wanita yang ada di luar sana, pasti dalam hatinya ibu saya dong. Betul, Pasti ya. betul. Setelah itu mungkin panutan ibu ya pasti wanita-wanita ya yang punya nilai apa ya, membuat kita menjadi oh saya juga suatu saat harus bisa seperti dia gitu. Kalau tingkat dunia waktu itu zamannya ibu sangat bangga sekali dengan Margaret Thatcher ya. Itu adalah Perdana Menteri Inggris sebagai wanita yang dijuluki wanita besi kalau nggak salah ya gitu. Dia bisa memimpin negara segede gitu kan ya. Dan saat itu belum banyak pemimpin-pemimpin dunia seperti itu. Suatu saat saya juga harus punya nilai di mana saya juga dipandang, dianggap atau minimal saya dimintain pendapat. Oh, Bu Wulan ini guru, Mbak. Kepala sekolah, Kepala sekolah. Oh, guru juga sih, Guru. Mm. Guru apa tuh? guru bahasa Indonesia. Terakhir ketemu sama Bu Wulan ini kapan? Setelah aku lulus dari SMP, aku pernah satu kali ketemu lagi waktu aku kuliah. Jadi project manager sih kalau mama aku. Wih, mantap. Berarti sangat menginspirasi berarti ya role ibu Iya. sebagai di Babasma ini. Gitu. Terus juga nggak hanya pendidikan yang dia kejar, tapi karirnya juga udah sukses banget. Jadi kayak ya itu menginspirasi buat aku sih. Jadi ibu dan mau di Ayunda ya Mbak ya? Dong. Terus tiba-tiba pacaran, dan biasanya kan kalau kingdom kayak gitu kan ngeliatnya dari ratu ke ratu, princess ke princess gitu kan. Ini enggak, kira karena si Middleton ini pintar banget dan emang punya apa ya, karisma sebagai seorang princess, dia jadilah seorang princess of Wales. Jadi Kate Middleton dan Mother. Tahun berapa itu Bu kalau boleh tahu? Tahun Margaret mana? Thatcher itu topnya waktu itu sekitar tahun 80-an ya Ibu, pada saat itu udah di SMP. Kayaknya wajah yang sangat sering keluar di televisi itu. Kalau nggak Perdana Menteri India, kalau nggak Perdana Menteri Inggris. Itu dua-duanya adalah wanita-wanita hebat di dunia saat-saat Ibu mulai mencari, oh itu wanita-wanita hebat. Walaupun Ibu tidak menutup tentang kebesaran wanita-wanita Indonesia. Betul. Kayak Raden Ajeng Kartini, ya, Cut Nyahdin gitu ya, itu yang tidak akan mungkin kita hilangkan dalam sejarah bangsa kita. Betul. Itu penting banget sih buat perempuan. Kalau menurut aku penting banget sih. Penting lah ya pastinya gitu. Women's equality penting sih. Oh penting sekali, penting sekali.
Penting sekali, bukan Ibu mengatakan bahwa laki-laki itu bisa kita lawan dalam artian lu di bawah gue ya, enggak, bukan begitu maksudnya. Jadi perempuan itu harus bermartabat, lalu perempuan itu juga harus mampu menyampaikan pendapat dan boleh berpendapatan. Jadi perempuan itu nggak harus di rumah aja, tapi juga boleh berkegiatan di luar rumah. Itu sih menurut pendapat aku ya. Perempuan itu punya banyak banget skill yang mereka punya gitu. Gak cuma skill memasak atau mengasuh anak, tapi juga skill seperti critical thinking, kemudian creative thinking dan segala macam gitu. Nah sayang banget kalau misalnya skill-skill itu nggak dilatih atau diasah cuman karena standar kita dengan laki itu beda gitu, nggak setara. Oke, jadi Gitu sih. banyak opportunity ya ambil aja gitu berarti ya Mbak ya. Iya. Karena wanita atau perempuan sendiri kan menjadi sosok seorang yang nantinya berkewajiban dalam meneruskan generasi gitu, kayak ya kita memberikan pendidikan segala macam, ilmu tuh pasti yang dari pertama kali itu dari wanita atau perempuan, jadinya tentunya itu sangat penting. Apalagi kalau semakin kita memiliki ilmu pengetahuan yang luas ya otomatis apa yang kita deliver juga bakal jadi bagus gitu. Karena sekarang itu kalau misalnya kita nggak punya value as a woman, kayaknya banyak banget perempuan yang sekarang lebih bisa, yang lebih maju dibandingkan semuanya gitu. Jadi you have to have your own values. At least lo harus pintar dalam sesuatu, either managing duit, either lo bisa socialize sendiri atau jaga diri lah at least. Jadi equality is important. Kenapa kalian wanita-wanita harus tidak berani mengungkapkan bahwa saya punya sesuatu loh gitu yang bisa saya raih juga, yang bisa minimal istilah kata kesetaraan gender itu ya. Jangan lagi ada nganggap sebelah mata seorang wanita gitu. Jadi wanita-wanita Indonesia itu menurut Ibu jangan takut untuk kembangkan diri kalian. Sekecil apapun kalian pasti punya sama, maksudnya punya kekuatan, Value yang sama punya lah ya ya, value Bu, ya. yang tidak mungkin. Ya kita beda-beda pastinya gitu. Kalian harus bangga kalian jadi wanita. Terus kalian juga harus berdaya juang tinggi, dan yang terakhir kalian juga wajib jaga kesehatan mental sama seperti kalian menjaga kesehatan kulit kalian. Kalau menurut aku sih jangan takut dan jangan mau dibungkam, tetap semangat dan terus belajar dan mengasah skillnya. Seorang wanita itu harus kuat sih, jadi nggak boleh lemah. Ya lemah-lemahnya kita cukup capek aja butuh istirahat, tidur gitu aja sih. Selebihnya mah harus bisa. International Women's Day buat semua perempuan yang ada di muka bumi ini. Semoga kedepannya kita bisa grab an opportunity semakin cepat lah ya. Maksudnya kayak lo harus aware di sekeliling lo itu sekarang semuanya udah serba bisa. Perempuan jadi harus bisa punya value sendiri, harus independen sendiri. Jangan pernah gantung pada orang lain sih. Secara pribadi ya gitu, ingin memberikan pesan buat kalian semua wanita-wanita hebat yang ada sekeliling Ibu saat ini, anak-anak muda gitu kan, anak-anak muda, betul-betul muda deh kalian, gunakan kesempatan yang ada, manfaatkan ilmu kalian, kembangkan potensi kalian, kalian siap menerima kritikan untuk kalian bisa maju. Jadi jangan pernah takut mengatakan bahwa saya pasti bisa.